Almarani dengan NIM akhir 241. Saya Puput Nurani Ramadhani dengan NIM akhir 240. Saya Citra Novelia Indiani dengan NIM akhir 218. Saya Alvin Hidayatullah dengan NIM akhir 253. Saya Rafa Indra Bawa dengan NIM akhir 232. Apa sih eksternalitas itu? Eksternalitas adalah dampak-dampak yang tidak terkompensasi dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain yang tidak terlibat. Jadi, eksternalitas itu muncul ketika seseorang terlibat dalam kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain yang tidak membayar atau menerima kompensasi atas dampak tersebut. Eksternalitas terbagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif bisa dikatakan positif jika mampu meningkatkan kesejahteraan terhadap orang lain, dan bisa dikatakan negatif jika mampu mengurangi kesejahteraan terhadap orang lain. Kondisi pasar dengan eksternalitas. Saat penawaran Apa itu eksternalitas positif? Eksternalitas positif ketika seorang perusahaan memberikan manfaat tambahan kepada orang lain, tetapi kegiatan tersebut tidak termasuk dalam harga pasar. Contohnya seperti vaksin. Orang ketika mendapatkan vaksin, pastinya akan dilindungi, dan orang lain juga pastinya akan dilindungi. Yang kedua seperti pendidikan. Orang ketika mendapatkan pendidikan, pastinya akan menjadi pintar dan cerdas. Orang lain juga pastinya akan mendapatkan manfaat dari produktivitas dan juga perilaku. Yang jadi pada saat pasar mengalami eksternalitas adalah pasar akan memproduksi barang lebih sedikit dari yang seharusnya karena produsen yang menghitung dari manfaat pribadi bukan manfaat sosial. Akibatnya, barang yang biasa dihasilkan juga pasti akan lebih sedikit dari kebutuhan masyarakat, sehingga pasar ini akan mengalami ketidakefisienan. Nah, dari grafik di samping, garis permintaan sosial atau DX lebih tinggi dari permintaan sesungguhnya karena masyarakat percaya bahwa masyarakat menilai barang itu lebih bermanfaat daripada yang dipikirkan produsen. Kenapa permintaan meningkat? Karena pasar ketika mengalami eksternalitas, barang atau jasanya bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya pembeli. Contohnya ya, seperti vaksin, pendidikan, transportasi umum, dan juga riset dan inovasi. Peran pemerintah adalah karena produksi barangnya lebih sedikit dari yang sesungguhnya, pemerintah memberikan manfaat subsidi. Contohnya seperti subsidi beasiswa pendidikan, subsidi vaksin, subsidi transportasi umum, dan juga subsidi penelitian. Nah, intinya ya, eksternalitas positif itu bermanfaat bagi orang banyak, tetapi pasar itu memproduksi lebih sedikit sehingga pemerintah memberikan manfaat subsidi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan eksternalitas negatif. Setelah adanya eksternalitas negatif, muncul yang namanya biaya produksi, yaitu biaya produsen ditambah kerugian masyarakat akibat dampak produksi, seperti polusi atau pencemaran. Pemerintah masuk dengan pajak untuk membuat produsen ikut menanggung dampak yang mereka timbulkan, sehingga kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke atas dan biaya produksi menjadi berkurang. Ya, barang yang diproduksi semakin besar pula kerugian dan pajak yang muncul, sehingga produksi yang merugikan masyarakat bisa ditekan. Kebijakan publik mengenai eksternalitas. Pemerintah mengatasi eksternalitas melalui dua pendekatan utama. Yang pertama, kebijakan komando dan kendali. Pendekatan ini mengatur secara langsung perilaku pengusaha dengan aturan hukum. Kebijakan ini dijalankan melalui regulasi. Yang kedua, kebijakan berorientasi pasar.
Nah, pendekatan ini menggunakan mekanisme ekonomi untuk mengubah perilaku pelaku usaha, bentuknya pajak Piggyvion dan subsidi. Selanjutnya, regulasi. Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas dengan cara melarang atau mengharuskan suatu perilaku tertentu kepada pelaku produksi. Nah, ketika dirasa eksternalitas itu lebih jauh atau lebih besar negatifnya daripada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, maka pemerintah kemudian mengeluarkan suatu kebijakan. Untuk merancang suatu aturan yang baik, para regulator dari pemerintah harus mengetahui perincian industri-industri yang spesifik dan mengenakan teknologi-teknologi alternatif yang dapat dihadapi oleh industri-industri tersebut. Dalam praktiknya, para pembuat kebijakan dan para ekonom lebih suka menggunakan pajak Piggyvion dan subsidi, di mana kebijakan ini memang menuju pada konteks pasar. Jika besar Eksternalitas negatif terjadi ketika suatu aktivitas menimbulkan kerugian bagi orang lain yang tidak terlibat. Contohnya merokok. Rokok menikmati manfaatnya, tetapi orang sekitar terkena dampak seperti polusi asap, gangguan kesehatan, dan lingkungan kotor. Karena kerugiannya ditanggung masyarakat, merokok termasuk eksternalitas negatif. Pemerintah biasanya membuat aturan seperti kawasan bebas rokok dan pajak rokok untuk mengurangi dampaknya.